Selamat pagi, Nak Lia. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, apakah Nak Lia kali ini siap untuk berkonsultasi dengan Bapak? Saya siap, Pak. Baiklah, Nak Lia tidak usah ragu-ragu dan khawatir bercerita kepada Bapak. Apa yang akan kita bicarakan kali ini adalah rahasia kita berdua ya. Nah, kalaupun nanti ada pihak ketiga yang perlu tahu akan masalah ini, Bapak akan terlebih dulu minta izin kepada Nak Lia. Kalau tidak diizinkan juga tidak apa-apa. Bagaimana? Iya, Pak. Nah, sekarang apa yang Nak Lia akan konsultasikan kepada Bapak, apa masalahnya? Begini, Pak. Saya itu di kelas, saya tidak punya teman. Ya, terus? Teman-teman saya rata-rata itu anak orang kaya, Pak. Dan saya itu orang biasa saja. Saya minder kalau teman dengan mereka. Ya, ya. Apakah hanya perbedaan ekonomi yang membuat Nak Lia dijauhi oleh teman-teman? Sebenarnya tidak hanya itu sih, Pak. Eh, saya takut jika saya tidak direspon baik jika saya dengan mereka. Kan kalau saya tiba-tiba nimbrung, saya tiba-tiba gabung, saya takutnya dicuekin. Kan dicuekin nggak enak, Pak. Oh, seperti itu. Baiklah, dari sedikit pembicaraan kita tadi, Bapak simpulkan bahwa Nak Lia memang kurang mempunyai teman di kelas ya. Memang pada awalnya karena adanya perbedaan ekonomi yang menyebabkan Nak Lia bersikap menjauh, dan Nak Lia lebih memilih diam daripada berusaha menyeberangi jurang itu. Ibaratnya seperti begitu ya. Iya, Bapak. Nah, apa yang Nak Lia rasakan dari perbuatan diam? Eh, Sebenarnya saya merasa kesepian sih, Pak. Saya juga ingin punya teman. Saya ingin main ke sana ke sini. Saya ingin mengadakan Mm-mm. pertemuan. Saya ingin ngapa-ngapain bersama teman-teman. Tapi apa daya, Pak, saya takut untuk bergabung dengan mereka. Jangankan bergabung, menyapa mereka pun saya tidak berani, Pak. Iya, baiklah. Bapak sangat memahami perasaan Nak Lia. Memang tidak semua orang mau diajukan oleh orang lain, tapi ingin diterima dengan lapang. Tapi Nak Lia telah menyadari bahwa Nak Lia itu kesepian dan butuh teman. Nah, apakah Nak Lia ingin ada perubahan dalam pergaulan Nak Lia selama ini? Saya ingin berubah, Pak. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ya tentu saja Nak Lia kali ini ingin berubah. Tapi Nak Lia takut untuk memulainya. Nanti gimana kalau mereka, kalau Nak Lia telah menyatakan mau untuk berubah tapi takut untuk memulainya, dan ingin mereka menyapa duluan. Hmm, saya
sebenarnya ingin mereka menyapa saya duluan, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Jadi apakah saya yang harus menyapa mereka duluan, Pak? Nah, di sini kan saya tadi Bapak udah katakan, Nak Lia telah menyatakan mau untuk berubah, tapi takut untuk memulainya dan ingin mereka duluan yang menyapa, iya kan? Iya, Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita kali ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa nanti segala keputusan yang akan diambil ada di tangan Nak Lia. Nah, di sini Bapak hanya membantu untuk mengarahkan saja. Bagaimana? Iya, Pak. Saya siap. Nah, lalu untuk pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara selama 15 menit mendatang. Nah, tentunya Nak Lia harus ada kegiatan berikutnya kan? Apa Pak bisa diulangin karena sinyal di rumah saya putus-putus Pak. Nah, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara selama 15 menit mendatang, sebab tentunya Nak Lia juga akan melakukan kegiatan selanjutnya kan? Iya Bapak, betul sekali. Habis ini saya mau mengerjakan PR Pak. Saya mau mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Jadi bisakah kita konsultasinya sebentar saja Pak? Ya, tadi Lia telah menyatakan mau untuk berubah, tapi takut untuk memulainya dan ingin mereka dulu yang menyapa. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya adalah ketakutan Nak Lia untuk memulai. Apakah Nak Lia sendiri sudah pernah mencoba melakukan untuk hal tersebut untuk membuktikan kalau ketakutan Nak Lia? Oh, saya sudah pernah Pak mencoba menyapa mereka, tapi tidak direspon dengan baik. Nah, bagaimana tanggapan bagaimana bagaimana cara Nak Lia menyapa kok sampai-sampai tidak direspon dengan baik? Saya itu Pak tiba-tiba apa ya namanya kayak SKSD itu loh Pak, sok kenal sok dekat kayak hai hai Ina, hai ini gitu, terus mereka tatapannya seperti apa sih gitu Pak. Jadi setelah itu saya jadi takut untuk menyapa mereka. Apakah cara menyapa saya salah Pak? Caranya itu nggak salah Nak Lia. Mungkin teman-teman Nak Lia itu butuh pendekatan yang khusus. Apakah Nak Lia bisa untuk lebih halus dengan menyapa dengan cara menyapa Nak Lia? Apakah bisa lebih halus atau mungkin Nak Lia bisa dengan cara dari teman samping Nak Lia terlebih dahulu, teman samping duduknya atau bagaimana gitu? Iya, saya akan mencobanya. Saya akan mencoba menyapa teman-teman saya dengan lebih halus, dengan lebih baik, Pak. Nah, untuk hal selanjutnya, apakah Nak Lia akan ada rencana lebih lanjut untuk hal tersebut? Apakah Nak Lia ingin mendapat teman lebih banyak atau bagaimana? Iya, Pak. Tentunya saya ingin mendapat teman yang lebih banyak. Saya akan mencoba menanyakan tugas-tugas kepada teman-teman saya dengan cara saya bermain ke rumah teman-teman saya. Baiklah. Apakah ada
kerugian yang nak Lia rasakan dan apakah ada keuntungan yang nak Lia rasakan akan hal tersebut? Untuk kelebihan atau keuntungan buat saya jadi bisa mengakrabkan diri dengan teman-teman. Kemudian saya juga bisa tahu rumah teman-teman, bagaimana mereka di rumah, bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang tuanya. Untuk kerugian sepertinya tidak ada kerugian, Pak. Saya dengan senang hati dan sukarela datang ke rumah teman-teman saya supaya saya lebih mudah akrab dan mudah dekat dengan teman-teman saya. Baiklah, kalau seperti itu, jadi nak Nalia yang akan dilakukan hal yang pertama itu kan menyapa teman yang di kelas itu duduk yang di samping Nak Lia, dan yang kedua Nak Lia akan lakukan kerja kelompok, iya kan? Ya, Pak. Nah, terus Nak Lia akan ada hal yang dilakukan lagi enggak? Apa ya? Saya kehabisan ide, Pak. Nah, kalau seperti itu, Nak Lia lakukan dulu dua hal tersebut. Agar tidak lupa, Nak Lia bisa catat hal tersebut di secari kertas dan ditempel di meja belajar Nak Lia ya. Iya, siap, Bapak. Nah, Nak Lia sekarang bagaimana? Apa itu keadaannya? Apa masih bimbang atau mungkin masih bingung dengan cara pendekatan kepada teman-teman? Sepertinya saya sekarang sudah sedikit lebih berani, Pak, untuk mendekatkan diri kepada teman-teman saya. Saya akan mencoba menyapa, saya akan mencoba belajar kelompok, saya akan mencoba datang ke rumah teman-teman saya. Sepertinya saya bisa, Pak. Sepertinya saya bisa. Iya, bagus banget Nak Nalia kalau masih mau berusaha agar bisa mendapatkan teman yang baik-baik dan banyak. Untuk selanjutnya nanti kita evaluasi apakah bagaimana perkembangan dari Nak Lia untuk kedepannya. Kita enaknya lakukan konseling berapa hari lagi? Bagaimana dengan 2 minggu lagi, Pak? Setelah UAS, karena di tugas-tugas UAS banyak sekali mata pelajaran yang tugasnya itu berkelompok. Jadi nanti setelah UAS, saya bisa mengetahui diri saya apakah saya bisa mendapatkan teman dengan penugasan yang berkelompok itu, begitu Bapak. Ya, baiklah kalau begitu. Nanti saya akan mengevaluasi dari laporan yang Nak Lia laporkan ke saya, bagaimana nantinya Nak Lia melakukan pendekatan kepada teman-teman Nak Lia sendiri. Nah, Iya, cukup untuk sekian pertemuan kali ini, konseling kali ini kita tutup. Yeah. Ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk waktunya, Bapak, apakah di jam yang sama? Apakah Bapak apakah nanti kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya secara offline atau bagaimana? Iya, nanti kita untuk itu kita bisa bisa hubungin dulu saya nanti Nak Lia kalau mau di jam yang sama bisa, atau mungkin nanti di lain waktu kita bisa bertemu secara langsung tatap muka gitu ya. Iya, Bapak. Ya udah. Untuk kali ini saya tutup ya Nak Lia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Lia semangat ya buat pendekatannya. Terima kasih. Dadah. Atas waktunya. Ya.